Bab 686, Menyapu. Engah, engah, engah. Tubuh fisik yang rendah dan dalam yang meledak berulang kali bergema di dalam manor yang sangat besar. Suara ini seperti sabit dewa kematian. Tanpa kecuali, murid mistik Cloud Sekte akan berubah menjadi abu setiap kali terdengar. Murid mistik Cloud Sekte mengerumuni lapisan terdalam manor seperti air banjir. Orang-orang di belakang sama sekali tidak menyadari perubahan tak terduga yang terjadi di depan karena penglihatan mereka yang terbatas. Oleh karena itu, ketika momentum gerombolan mereka secara bertahap memasuki batas tertentu, sabit dewa kematian menebas. Teror dan gangguan akhirnya menyebar ke segala arah ketika semakin banyak tubuh murid mistik Cloud Sekte yang secara aneh menyala otomatis. Oleh karena itu, atmosfer menjadi sangat jatuh, didorong oleh teror. Akhirnya, mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan mulai mundur dengan liar. Arus deras berwarna putih yang baru saja datang melonjak seperti air banjir sekali lagi melarikan diri dengan menyedihkan ke segala arah beberapa saat kemudian. Sikap panik mereka seolah-olah mereka takut bahwa penyalaan otomatis yang aneh akan menimpa mereka. Oleh karena itu, serangan besar-besaran dari mistik Cloud Sekte mulai menghancurkan dirinya sendiri tanpa diserang di bawah penyalaan otomatis tubuh yang aneh ini. Ketakutan dan keterkejutan hadir di wajah semua orang. Sesuatu yang bisa membunuh seseorang tanpa bentuk dan warna bahkan lebih mudah mengikis keberanian seseorang dibandingkan dengan pisau dan pedang yang tajam. Ketika murid mistik Cloud Sekte melarikan diri untuk hidup mereka dari bagian terluar manor, fenomena tidak biasa dari penyalaan otomatis tubuh secara bertahap mulai menghilang. Namun, pada saat ini, murid mistik Cloud Sekte sudah menderita kerugian serius. Selama waktu penyalaan otomatis yang menakutkan tadi, setidaknya setengah dari orang-orang berubah menjadi debu dengan cara yang sangat aneh. Manor itu ditutupi oleh semacam bubuk putih keabu-abuan saat murid mistik Cloud Sekte mundur dengan cara seperti semburan. Karena jumlahnya yang besar, itu menghasilkan lapisan yang setebal jari. Bubuk itu menari-nari saat angin bertiup kencang. Seluruh langit dipenuhi teror dan bahaya yang aneh, membuat seseorang merinding. Baik di dalam maupun di luar seluruh manor telah berubah menjadi keheningan yang mematikan di bawah perasaan berbahaya ini. Beberapa saat yang lalu, setengah dari murid mistik Cloud Sekte telah berubah menjadi abu bubuk dalam waktu kurang dari 10 menit. Terlepas dari apakah itu anggota klan primer, murid mistik Cloud Sekte, atau pengamat sekitarnya, mereka semua merasakan hawa dingin di tubuh mereka seolah-olah mereka berada dalam jurang. Pemandangan ini sangat menakutkan bagi mereka. Setelah keheningan berlanjut sejenak, banyak tatapan akhirnya mulai beralih ke pemuda berjubah hitam, yang membawa penguasa yang berat di langit. Pada saat ini, yang terakhir perlahan-lahan mengulurkan kedua tangannya. Jika seseorang dengan hati-hati melihat tangannya, seseorang akan dapat melihat secara samar-samar kumpulan api tak terlihat yang menyala dengan ganas di atasnya. Dari situasi yang terlihat, sudah jelas bahwa kegilaan penyalaan otomatis yang menakutkan sebelumnya disebabkan olehnya. Murid mistik Cloud Sekte yang menarik diri dari manor menunjukkan wajah terkejut dan ketakutan saat mereka melihat Xiao Yan di udara. Cara itu seolah-olah mereka sedang melihat setan ganas yang haus darah. Kekejaman taktik yang terakhir tadi cukup untuk meninggalkan fobia di hati mereka, yang sulit dihilangkan. Sosok manusia yang seperti iblis ini akan mengikuti mereka seperti bayangan mereka, sesekali muncul di hati mereka. Itu menyebabkan hati mereka dipenuhi ketakutan. Anggota klan primer di dalam manor melihat bubuk di luar halaman manor. Mereka pun tanpa sadar menelan seteguk air liur. Tatapan mereka saling memandang dengan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Murid mistik Cloud Sekte yang telah mengalahkan mereka sampai mereka tidak dapat membalas sebelumnya berubah menjadi petasan yang meledak secara acak di semua tempat. Setelah itu, lebih dari setengah dari mereka tersingkir. Hanya pada saat ini mereka benar-benar memahami bahwa di mata orang yang benar-benar kuat, kehidupan manusia benar-benar hanyalah kotoran. Yafei juga terkejut dengan adegan menakutkan ini. Wajah cantiknya yang mempesona agak pucat saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke udara. Wajah acuh tak acuh pria muda berjubah hitam itu memiliki benang kekejaman. Dia menghela nafas sekali lagi. Kebencian Xiao Yan terhadap mistik Cloud Sekte telah benar-benar mencapai tahap di mana dia dengan cemas ingin makan daging mereka. Yafei cukup akrab dengan karakter Xiao Yan. Biasanya, dia tidak akan melakukan hal seperti ini.
Oleh karena itu, Misty Cloud Sekte hanya menyalahkan diri mereka sendiri untuk semua ini. Orang ini bukan lagi pemuda berhati lembut dari dulu, namun, ini mungkin dianggap hal yang baik untuknya. Xiao Ding tidak merasakan perlawanan sedikit pun terhadap Xiao Yan memulai pembantaian. Sebaliknya, dia merasakan sedikit kegembiraan di dalam hatinya saat dia tertawa dan perlahan berbicara. Suaranya mengandung kepuasan dan desahan lembut yang tidak diketahui. Ya Fei sedikit mengangguk. Dia baru saja akan berbicara ketika suara tapak kuda yang teratur tiba-tiba terdengar di luar manor. Dia mengangkat matanya dan terkejut melihat semburan hitam gelap tiba-tiba menyerbu dari seluruh kota. Sesaat kemudian, mereka benar-benar mengepung murid-murid Misty Cloud Sekte di luar manor, bahkan tidak membiarkan air mengalir melewati mereka. Orang-orang ini adalah tentara dari keluarga kekaisaran? Ya Fei memandangi tentara lapis baja hitam yang menunggang kuda itu dengan heran. Dia merasa agak tercengang sebelum mengangkat alisnya dan langsung tertawa pelan. Taktik Yao Ye benar-benar tidak buruk. Mereka tidak muncul saat klan primer mengalami musibah sebelumnya. Mereka akhirnya segera mengirim pasukan mereka sekarang setelah Xiao Yan kembali dan situasinya telah berubah secara drastis. Kecepatan saat mereka mengubah arah ini sangat cepat. Xiao Ding tertawa kecil dan berkata, mereka secara alami mencoba menjilat saudara ketiga dengan melakukan manuver militer mereka sekarang. Namun, secara alami yang terbaik adalah dia mencoba untuk merayu kita. Ada banyak sekali keuntungan bagi klan primer untuk memiliki hubungan yang baik dengan keluarga kekaisaran. Selain itu, semua orang memiliki musuh besar yang sama yang dikenal sebagai Misty Cloud Sect. Ya Fei mengangguk. Tatapannya melihat semburan logam hanya untuk melihat bahwa sebuah jalur terbelah. Seekor kuda yang kuat perlahan berlayar keluar. Ada seorang wanita yang mengenakan gaun ungu hitam dan mahkota burung phoenix duduk di atasnya. Wanita itu tinggi dan matanya mengandung martabat saat berkedip. Dari penampilannya, dia secara alami adalah kaisar wanita masa depan yang secara bertahap akan mengendalikan keluarga kekaisaran Jiama, Yao Ye. Misty Cloud Sect telah mengabaikan hukum dan telah mengumpulkan massa untuk menyerang ke ibu kota. Bawa semuanya pergi, Yao Ye melambaikan tangannya yang lembut dan meraung. Matanya dingin saat dia melirik murid-murid Misty Cloud Sekte yang dikelilingi. Mungkin mereka telah kehilangan semua keberanian mereka karena dibantai oleh Xiao Yan sebelumnya atau mungkin itu karena ancaman dari banyak tombak sepanjang 2 hingga 3 meter tetapi murid-murid Misty Cloud Sekte ini tidak melakukan banyak perlawanan kali ini. Sebaliknya, mereka meletakkan senjata mereka dengan santai dan membiarkan tentara seperti serigala harimau yang kasar ini memasang belenggu yang menekan doki di tubuh mereka. Yao Ye juga diam-diam menghela nafas lega saat melihat murid-murid Misty Cloud Sekte ini tidak melawan. Orang-orang dari Misty Cloud Sect ini memang memiliki beberapa kemampuan. Mungkin akan ada masalah jika mereka melawan. Yao Ye menyelesaikan masalah di tempat ini sebelum tatapannya samar-samar menyapu manor. Tangan halus di bawah lengan bajunya segera mengencang saat tatapannya menyapu bubuk di tanah. Dia telah melihat beberapa dari orang-orang itu tiba-tiba menyala otomatis sebelumnya. Karenanya, ekspresinya saat ini agak tidak nyaman. Kekuatan semacam ini benar-benar terlalu hebat. Apakah orang yang benar-benar kuat begitu menakutkan? Tidak heran kakek buyut selalu memilih untuk bertahan sebelum dia memiliki keyakinan mutlak untuk berurusan dengan Yun San. Tatapannya terangkat dan dia menatap pria muda berjubah hitam di udara. Senyuman yang mengharukan terlihat di wajah cantik Yao Ye. Suara lembut-lembutnya keluar dari bibir merahnya. Bolehkah aku tahu apakah aku harus memanggilmu Mr. Yan Xiao atau Mr. Xiao Yan? Xiao Yan melirik wanita yang tampak agak akrab ini. Dia mengerutkan alisnya dan tidak dapat mengingat identitas yang terakhir dalam waktu singkat. Ini adalah Putri Yao Ye. Anda bertemu dengannya saat itu. Tawa Ya Fei perlahan ditransmisikan ke Xiao Yan saat dia mengerutkan kening, menyebabkan dia tiba-tiba sadar. Yao Ye tersenyum pada Ya Fei saat yang pertama melihatnya perlahan-lahan keluar dari istana. Dia segera melompat turun dari kudanya dan memegang tangan kudanya dengan penuh kasih sayang. Dia berkata, "Ya Fei Jie, maafkan aku. Awalnya saya ingin datang secepat mungkin tapi waktu yang dibutuhkan untuk mengirim pasukan juga cukup lama." Petik 2. Ya Fei tidak menunjukkan keterkejutan atas kehangatan Yao Ye yang tiba-tiba padanya. Dia tersenyum.
Hatinya sangat sadar bahwa kemungkinan keluarga kekaisaran kemungkinan mencoba yang terbaik untuk membentuk hubungan yang baik dengan Xiao Yan saat ini. Namun, beberapa masalah saat itu telah menyebabkan Xiao Yan memiliki kesan yang buruk untuk faksi lain di dalam kekaisaran Jiama. Karenanya, wanita cerdas di depannya ini telah memilih untuk mencoba dan merayu dia dan menggunakan kesempatan ini untuk melakukan kontak dengan Xiao Yan. Oh, itu Putri Yao Ye. Xiao Yan juga tersenyum sembarangan setelah diingatkan oleh Ya Fei. Namun, dia tidak menunjukkan ketertarikan di luar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke medan pertempuran yang kacau di langit sebelum bergumam dengan mulutnya, saat ini tidak ada waktu untuk mengejar putri. Mari kita bicara perlahan setelah saya menyelesaikan semua orang ini. Petik 2. Kaisar wanita masa depan dari Kekaisaran Magia ini tidak menunjukkan ketidakpuasan terhadap kata-kata Xiao Yan yang agak dingin dan acuh tak acuh ini. Dia hanya mengangguk dengan senyum lembut. Xiao Yan secara acak membubarkan Yao Ye sebelum sayap api hijau giok di punggungnya dikepakkan. Tubuhnya secara bertahap bergegas menuju medan pertempuran yang kacau di langit. Karena kalah jumlah, beberapa ahli mistik Cloud Sekte Do Wang sudah dirugikan dalam pertarungan di langit. Mereka hanya bisa menangkis serangan dan tidak bisa membalas. Oleh karena itu, situasinya langsung menjadi sepihak ketika beban berat, seperti Xiao Yan, bergabung. Grup. Sosok hitam yang kabur itu melintas di langit hanya dalam beberapa menit ketika hampir 4 ahli Do Wang terluka parah dan jatuh dari langit. Darah segar yang mereka semburkan di sepanjang jalan itu seperti kabut merah yang perlahan melayang di udara. Seluruh kota benar-benar sunyi saat mereka melihat ahli Do Wangs yang berulang kali dikalahkan dari Mystic Cloud Sect. Kemudian mereka saling memandang. Siapapun bisa tahu bahwa Mystic Cloud Sect tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk membalikkan keadaan. Bang! Tinju kejam lainnya menghantam punggung elit Do Wang yang terkejut. Kekuatan kuat yang ganas menyebabkan dia langsung kehilangan kekuatan bertarungnya. Pada akhirnya, orang itu jatuh kepala lebih dulu dari langit tanpa ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Xiao Yan perlahan menghembuskan udara keruh dari dadanya. Tatapannya perlahan menyapu ke puncak gunung buram yang jauh di luar ibu kota. Aura ganas tiba-tiba melonjak dari tubuhnya dan segera menyapu seluruh langit. Begitu aura Xiao Yan meletus, Yun San, yang sedang berlatih dengan mata tertutup, serta wanita berjubah putih di aula terlarang di gunung awan berkabut yang jauh, tiba-tiba membuka mata mereka. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Aura ini, bagaimana mungkin? Bab 687, Kejutan dari Mystic Cloud Sect. Aura ini. Mata Yun San dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tiba-tiba berdiri dan bergumam dengan mulutnya, bagaimana bisa? Anak kecil ini sebenarnya masih hidup. Gumaman itu baru saja terdengar saat Yun San sepertinya mengingat sesuatu. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Tubuhnya berkedip dan menghilang dari ruang pelatihan ini dengan cara seperti hantu. Arah yang dia rasakan dari letusan aura ini sebelumnya jelas dari ibu kota. Pada saat ini, ada unit besar yang dikirim Mystic Cloud Sekte ke ibu kota. Aula besar Mystic Cloud Sect benar-benar kacau. Berbagai suara bercampur dengan suara panik. Akhirnya, mereka bertahan di dalam aula, menyebabkan kepala seseorang membengkak karena pusing. Yun San juga mengerutkan alisnya karena kekacauan ini ketika tubuhnya melintas ke aula besar. Dia berteriak dengan suara keras yang dalam, tenang. Sungguh skandal berada dalam kebingungan seperti itu. Petik 2. Suara di dalam aula segera mulai menghilang dengan tenang ketika semua orang melihat Yun San yang tiba-tiba muncul. Itu akhirnya benar-benar sunyi beberapa saat kemudian. Yun San dengan dingin mendengus hanya setelah melihat bahwa aula besar telah pulih dari kesunyiannya. Dia duduk di kursi pemimpin dan bertanya, apa yang terjadi? Apakah ada berita dari Yundu dan yang lainnya? Petik 2. Setelah mendengar Yun San menyuarakan pertanyaannya, seorang lelaki tua di aula dengan cepat berjalan dan berbicara dengan hormat sambil mengenakan ekspresi agak pucat, melapor kepada pemimpin sekte, tablet spiritual Yunfu dan 3 sesepuh lainnya tiba-tiba meledak beberapa saat yang lalu. Tablet spiritual Yunsa dan beberapa tetua lainnya juga menjadi sangat redup. Dari kelihatannya situasinya, mereka jelas menderita luka serius. Petik 2. Wajah semua orang di aula besar termasuk Yun San berkedut intens ketika kata-kata lelaki tua itu terdengar.
Para ahli yang telah mereka kirim ke ibu kota pada dasarnya lebih dari setengah kekuatan dari Mystic Cloud Sect saat ini. Semua orang yang hadir percaya bahwa tidak ada satu faksi di dalam Kekaisaran Mama, dengan pengecualian dari Mystic Cloud Sect, yang dapat memblokir barisan besar. Namun, kebenaran yang saat ini ditempatkan di depan mereka telah dengan kejam menamparkan wajah mereka, menyebabkan mereka bingung. Penatua Yuncha, apakah Anda melakukan kesalahan? Keheningan berlanjut di dalam aula besar sesaat sebelum tawa kering akhirnya terdengar. Aku harap begitu juga. Tetua yang dipanggil sebagai Yuncha tertawa getir. Dia membalik tangannya dan setumpuk tablet giok yang rusak muncul di atas meja di depannya. Ekspresi orang-orang yang awalnya memiliki beberapa keraguan di dalam hati mereka menjadi jelek ketika mereka melihat tablet giok yang familiar ini. Bagaimana ini mungkin? Itu adalah 2 Do Huangs dan 7 Do Huang. Faksi mana di dalam ibu kota ini yang memiliki kemampuan untuk memakan semuanya? Dengan hanya mengandalkan klan primer itu, seorang tetua yang tampaknya memiliki status yang cukup tinggi dengan marah berbicara dengan wajah yang berubah. Jangan bilang kalau 3 klan besar dan keluarga kekaisaran bergandengan tangan. Seseorang tiba-tiba menyarankan, menyebabkan cukup banyak orang diam-diam menganggukkan kepala. Dari kelihatannya sekarang, sepertinya tebakan ini adalah yang paling bisa diandalkan. Karena mereka benar-benar berani untuk bergandengan tangan dan memprovokasi kami, Mystic Cloud Sekte, saya ingin mendakwa pemimpin sekte untuk memberikan perintah untuk benar-benar membasmi 3 klan besar dan keluarga kekaisaran dari Kekaisaran Magia. Tepat sekali, pemimpin sekte, Mystic Cloud Sekte pasti tidak akan menahan provokasi semacam ini. Kita harus membiarkan mereka membayar harga dengan darah. Petik 2. Wajah Yun San muram saat tatapannya mengarah ke kelompok penatua dan dia kenyang gelisah. Sesaat kemudian, telapak tangannya tiba-tiba menghantam meja dengan keras. Suara intens segera mengejutkan semua orang di aula. Mata mereka dengan ketakutan menatap Yun San dan tidak begitu mengerti mengapa yang terakhir ini akan menjadi sangat marah. Ini bukan omong kosong 3 klan besar yang bergandengan tangan. Yun San berdiri dan berbicara dengan suara yang gelap dan serius. Bajingan kecil dari klan Xiao itu telah kembali. Klan Xiao. Semua orang kaget saat mendengar ini. Mereka semua bingung. Klan Xiao kecil sekarang berlama-lama di nafas terakhirnya. Bagaimana mereka bisa memiliki kemampuan untuk mengalahkan barisan besar Mystic Cloud Sect? Kemarahan di hati Yun San semakin kuat ketika dia melihat ekspresi hilang di wajah semua orang. Namun, saat dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan akan meledak dalam kemarahan, seruan akhirnya terdengar di aula. Jangan bilang itu Xiao Yan. Xiao Yan, nama yang berada jauh di dalam ingatan mereka memicu ingatan yang telah tersembunyi di benak semua orang selama 3 tahun dalam sekejap. 3 tahun lalu, pemuda yang bahkan belum berusia 20 tahun itu telah mendaki Gunung Awan berkabut seorang diri. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bersaing dengan seluruh Mystic Cloud Sect. Meskipun dia akhirnya diusir dari Kekaisaran Mama, pemuda seperti serigala yang ganas itu meninggalkan ingatan yang dalam yang sulit dihilangkan dalam jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya dari Mystic Cloud Sect. Kurangnya berita tentang dia selama 3 tahun ini telah menyebabkan semua orang secara bertahap melupakan nama dan pemuda itu. Namun, dengan menyebut nama ini hari ini, pemandangan dari 3 tahun lalu mulai muncul secara bertahap di benak setiap orang. Bukankah orang itu sudah mati? Kejutan berlanjut sesaat sebelum akhirnya ada seseorang yang bergumam dengan heran. Siapa yang memberitahumu bahwa dia telah mati? Yun San memandang semua orang dengan dingin. Suaranya gelap dan dingin, aku merasakan auranya sebelumnya. Sepertinya orang itu harus kembali. Yundu dan yang lainnya mungkin telah bertemu dengannya. Petik 2. Bahkan jika kelompok penatua Yundu bertemu dengan orang itu, tapi tidak mungkin bagi mereka untuk menderita kematian dan luka seperti itu kan? Tempat itu memiliki 2 Do Huang dan 7 Do Huang, mereka tidak akan begitu cepat dikalahkan bahkan jika mereka bertemu dengan 3 atau 4 elit Do Huang. Jangan bilang kalau Xiao Yan telah menerobos ke kelas Do Zong dalam waktu 3 tahun yang singkat ini? Seorang penatua tanpa sadar berbicara dengan ragu. Dia belum menyelesaikan kalimatnya ketika dia mulai mengejek kata-katanya sendiri. Meskipun dia mungkin tidak berhasil menembus kelas Do Zong, dari aura sebelumnya, sepertinya dia telah mencapai kelas Do Huang. Yun San perlahan berbicara. Kelopak matanya bergerak-gerak tanpa sadar ketika dia berbicara sampai titik ini.
Do Huang mengingat kekuatannya saat ini, dia secara alami sadar bahwa meskipun kekuatan bertarung Xiaoyan saat itu sangat kuat, kekuatan sejatinya adalah yang paling banyak dari Dadoshi atau Doling. Namun, hanya setelah 3 tahun yang singkat, orang itu benar-benar mencapai kelas Do Huang. Kecepatan ini memang menakutkan. Keributan segera melonjak di dalam aula besar ketika suara Yun San terdengar. Bahkan tetua dari sebelumnya menunjukkan wajah kusam. Maju ke kelas Do Huang dalam 3 tahun yang singkat, bakat pelatihan ini hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Sepertinya, membiarkan bocah itu melarikan diri saat itu memang masalah yang paling disesalkan. Dalam 3 tahun, dia bisa mencapai kelas Do Huang. Sulit membayangkan apa yang akan terjadi jika dia diberi waktu 3 tahun lagi. Saat dia berpikir sampai saat ini, bahkan seseorang yang secanggih Yun San tidak bisa menahan perasaan dingin yang melonjak ke dalam hatinya. Yun San menghirup udara dalam-dalam. Matanya menunduk dan gelombang niat membunuh yang sulit dikendalikan tiba-tiba menyapu dari hatinya ke segala arah. Dia tidak boleh membiarkan orang itu tetap hidup. Jika tidak, orang itu pada akhirnya akan menjadi masalah besar yang akan sulit dihabisinya. Di masa depan, Misty Cloud Sect mungkin benar-benar dihancurkan oleh tangan orang itu seperti yang dikatakan orang-orang itu. Bajingan kecil, saat itu, Anda bisa dianggap beruntung telah melarikan diri. Namun, jangan salahkan aku yang dulu karena kejam karena kamu datang mencariku kali ini. Petik 2. Pemimpin sekte, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita mengirim seseorang untuk pergi dan menyelamatkan tetua Yundu dan yang lainnya? Seseorang di aula besar akhirnya mengingat Yundu dan yang lainnya di ambang kematian. Yun San merenung sejenak setelah mendengar ini. Dia baru saja akan menganggukkan kepalanya ketika ekspresi Penatua Yun Cha, yang mengelola tablet spiritual dari banyak sesepuh di sekte, berubah. Suaranya parau saat dia berbicara, saya pikir itu tidak perlu. Tablet spiritual mereka, semuanya pecah. Petik 2. Seluruh tempat terkejut saat kata-kata ini diucapkan. Kepala mereka langsung terasa pusing. Itu adalah 2 Do Huangs dan 7 Do Huang. Barisan ini sebenarnya benar-benar jatuh dalam beberapa jam. Kerugian seperti itu adalah sesuatu yang sulit ditahan oleh Misty Cloud Sect. Bajingan itu, dia terlalu kejam. Kutukan keras berulang kali terdengar di dalam aula. Namun, ketika mereka mengucapkan kata-kata ini, mereka semua lupa bahwa mereka tidak menunjukkan belas kasihan ketika mereka menyerang klan Xiao saat itu. Kesuraman di wajah Yun San ditarik secara tidak normal dalam menghadapi kerugian yang begitu besar. Dia melambaikan tangannya dengan wajah tanpa ekspresi dan menekan keributan di dalam aula besar. Tatapannya berkedip sesaat sebelum dia berbicara dengan suara acuh tak acuh, tidak perlu lagi mengirim siapapun ke ibu kota. Bajingan kecil itu akan datang mencari kita sendiri. Karena itu masalahnya, kami akan menunggu dengan tenang. Semua orang kaget saat mendengar kata-kata ini dari Yun San. Meskipun ada keengganan di hati mereka, mereka tidak berani menolak keputusan Yun San. Karena itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah menanggapi dengan hormat. Beritahu semua orang bahwa Misty Cloud Sect akan memasuki status siaga tinggi mulai sekarang. Bunuh siapa saja yang mendaki gunung secara diam-diam. Petik 2. Ya Pak. Semua orang merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka ketika mereka mendengar niat membunuh dingin yang dingin dalam kata-kata Yun San saat mereka buru-buru menjawab. Yun San segera melambaikan tangannya dan mereka semua dengan cepat keluar dari aula besar. Aula sekali lagi benar-benar sunyi setelah semua orang pergi. Ceka-ceka, gimana? Saya baru saja memberitahu Anda beberapa waktu sebelumnya bahwa Xiaoyan telah bertahan dengan sangat baik di wilayah sudut hitam. Sepertinya Misty Cloud Sekte akan menghadapi masalah yang cukup besar dengan kembalinya dia kali ini. Keheningan berlanjut untuk waktu yang lama sebelum sekelompok kabut hitam tiba-tiba dan anehnya muncul dalam bayang-bayang aula besar. Itu segera bertahan di aula besar saat tawa yang tidak biasa terdengar dari dalamnya. Wajah Yun San berkedut. Keganasan melintas di matanya saat dia berbicara dengan cara yang padat, dia hanyalah bajingan kecil. Meskipun saat ini dia memiliki kekuatan Do Huang, leluhur ini, mengacu pada peringkat Do Zong, masih dapat membunuhnya dengan mudah. Begitu aku menangkapnya, aku akan membiarkan dia merasakan perasaan yang lebih buruk dari kematian. Petik 2. Saya tidak peduli dengan dendam di antara Anda berdua. Secara kebetulan, dia telah kembali.
Dalam hal ini, sebagian besar anggota klan Xiao telah dikumpulkan. Itu juga menyelamatkan kita dari kesulitan pergi ke wilayah sudut hitam untuk mencarinya. Kabut hitam bergerak dan sebuah suara sekali lagi terdengar. Menurut informasi kami, Xiao Yan memiliki tubuh spiritual Yao Zunze di dalam tubuhnya. Sepertinya dia telah meminjam bantuan roh Yao Chen untuk membunuh seorang ahli Do Wang dengan kekuatan Dadousinya. Tinggalkan Yao Chen untuk saya tangani lain kali. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menangkap Xiao Yan. Petik 2. TL, Zunze, istilah hormat untuk Do Zun. Yun San mengangguk pelan. Pandangan buas melonjak ke wajahnya saat dia berbicara dengan sinis. Tenang, aku akan melumpuhkan Do Ki bajingan kecil itu sebelum menyerahkannya kepadamu. Semoga. Namun, saya ingin mengingatkan Anda bahwa yang terbaik adalah tidak meremehkan lawan Anda. Jika tidak, akhir cerita Anda pada saat itu mungkin akan sangat menyedihkan. Kabut hitam bergerak sedikit saat tawa yang tidak biasa itu sekali lagi dipancarkan. Segera, anehnya dan perlahan menghilang dari dalam aula besar, meninggalkan senyum dingin dan wajah buas Yun San. Bab 688, Situasi. Suara samar guntur bergema di langit jauh. Sosok hitam tiba-tiba muncul ke permukaan dan dua sosok manusia tampaknya mengalami pukulan serius. Tubuh mereka bergetar dan ekspresi mereka langsung menjadi putih. Seteguk darah segar berwarna merah cerah tanpa sadar keluar dari mulut mereka. Kedua sosok manusia itu seperti burung dengan sayap patah saat mereka jatuh dengan lemah dari langit di depan tak terhitung banyaknya tatapan kaget di kota di bawah. Bang! Kedua sosok manusia itu membawa angin kencang saat mereka jatuh ke kota. Akhirnya, mereka menabrak jalan yang keras seperti bola meriam. Segera, kekuatan liar dan kekerasan menyapu seperti air banjir. Lubang dalam yang sangat dalam membuat garis retakan yang sangat besar dengan cepat menyebar dari tempat sosok-sosok itu mendarat. Akhirnya, itu membentuk garis retakan yang sangat mencolok yang mengarah ke lubang yang dalam di tengah kota. Debu melayang keluar dari lubang yang dalam sebelum akhirnya tertiup angin dan benar-benar tersebar. Dua sosok manusia yang menyedihkan di dalamnya perlahan muncul di depan banyak tatapan di bangunan sekitarnya. Yundu dan Yunsa berbaring di lubang yang dalam seperti mayat. Pakaian mereka compang camping dan wajah mereka putih pucat. Jejak darah merah cerah menyebar dari dada mereka. Aura mereka yang awalnya kuat sangat lemah saat ini. Serangan hebat seperti petir oleh Xiao Yan sebelumnya telah mengirim mereka ke dalam kondisi luka serius di mana bahkan kematian sudah dekat. Dua orang di lubang dalam mencoba yang terbaik untuk melebarkan mata mereka. Mata mereka menatap tajam ke wajah acuh tak acuh dari pria muda berjubah hitam di langit, yang membawa penguasa berat di punggungnya. Mulut mereka bergerak sedikit, mereka sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Namun, rasa manis yang keluar dari tenggorokan mereka menyebabkan mereka mengeluarkan darah segar dari mulut mereka, menenggelamkan kata-kata mereka. Darah segar mengalir dari sudut mulut mereka. Semangat dan kehidupan di mata lebar kedua orang itu berlalu dengan cepat. Sesaat kemudian, kedua mata mereka berangsur-angsur berubah menjadi abu-abu dan aura lemah mereka benar-benar lenyap. Setelah hilangnya aura kedua orang ini, dua elit Do Huang ini, yang memiliki posisi yang cukup tinggi dalam Mystic Cloud Sect, tidak diragukan lagi telah meninggal dengan cara yang sangat menyedihkan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya di dalam kota. Banyak tatapan kaget saat mereka melihat lubang yang sangat dalam yang menempati seluruh jalan. Pada saat ini, pikiran hampir semua orang langsung menjadi tumpul. Orang-orang yang meninggal di depan mereka bukanlah Do Ling atau Do Huang apapun. Mereka malah dua elit Do Huang sejati. Seorang ahli tingkat ini pada dasarnya adalah eksistensi yang dipuja oleh kebanyakan orang. Tak terhitung banyaknya orang telah bekerja keras, lupa makan dan tidur saat mereka dilatih untuk menjadi eksistensi seperti itu, namun, masih ada sedikit orang yang bisa menonjol di antara semua orang ini dan mencapai kelas ini. Dalam pengertian banyak orang, seorang ahli yang mampu mencapai tahap ini tidak diragukan lagi adalah orang yang memiliki kemampuan untuk memanggil angin dan hujan. Hari ini, bagaimanapun, para ahli yang tak tertandingi ini, yang memiliki kemampuan untuk memanggil angin dan hujan di mata mereka, dikalahkan dengan cara yang sangat menyedihkan oleh tangan pemuda yang baru berusia sekitar 20 tahun ini. Realitas yang agak kejam ini benar-benar mematahkan pemikiran bahwa seorang elit Do Huang tidak terlihat di hati banyak orang.
Hanya pada saat inilah beberapa orang mengerti bahwa bukan tidak mungkin seorang elit Do Huang dibunuh oleh orang lain. Tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan, pemuda yang mengepakkan sayap api hijau gioknya yang indah di langit, yang disebut Xiao Yan, akan selamanya terpatri di benak semua orang. Ini akan menjadi kasus bahkan ketika beberapa orang secara bertahap melupakan nama dua elit Do Huang yang dikalahkan hari ini. Selain itu, mulai hari ini, nama ini, yang telah diam di dalam Kekaisaran Magia selama 3 tahun, akan sekali lagi meletus dengan kecerahan yang bahkan lebih menyilaukan dan bersinar dari sebelumnya. Selain itu, cahaya ini akan menjadi sesuatu yang tidak dapat diblokir oleh siapapun. Jia Xingtian, yang meletakkan tangannya di belakangnya di menara tinggi di kota Kekaisaran, juga menghela nafas panjang saat aura Yundu dan Yunsa menghilang. Dia menyipitkan matanya dan menatap pemuda berjubah hitam yang tergantung di langit yang jauh. Beberapa saat kemudian sebelum dia dengan lembut dan perlahan berkata, anak kecil ini benar-benar bukan lagi pemuda sentimental di masa lalu. Dalam waktu kurang dari 1 jam, setidaknya ada 4 Do Huang dan 2 Do Huang yang dikalahkan oleh tangan Xiao Yan. Taktik yang kejam dan tanpa ampun ini adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan rubah tua yang licik seperti Jia Xingtian diam-diam menghirup udara dingin. Dia berangsur-angsur mengerti dalam hatinya bahwa Xiao Yan saat ini kemungkinan adalah seseorang yang lebih sulit dihadapi dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Sekte Mystic Cloud telah menghancurkan klan Xiao dan Xiao Yan telah membunuh banyak sesepuh dan murid dari Mystic Cloud Sect. Jika seseorang berpikir seperti ini, tidak ada sedikit pun kemungkinan mereka untuk berdamai. Sepertinya Kekaisaran Magia akan menjadi lebih kacau di masa depan. Hati-hati. Jia Xingtian mengerutkan alisnya dan segera menghela nafas. Dia tidak menyangka Xiao Yan akan membawa begitu banyak ahli bersamanya saat dia kembali. Dari penampilan barisan besar yang muncul sebelumnya, sepertinya itu tidak lebih lemah dari Mystic Cloud Sect. Awalnya, Kekaisaran Magia berada dalam situasi di mana ada 1 harimau dan banyak serigala. Harimau itu secara alami adalah sekte Mystic Cloud yang sangat kuat sementara banyak serigala adalah 3 klan besar dan beberapa faksi yang agak lebih kuat. Dengan kembalinya Xiao Yan, ada harimau pendendam tambahan dengan keganasan yang tidak kalah dengan Mystic Cloud Sect di daerah ini. Seperti kata pepatah, gunung tidak bisa menampung 2 harimau. Apalagi Xiao Yan dan Mystic Cloud Sect sudah memiliki perseteruan darah yang sangat dalam. Oleh karena itu, tidak mungkin keduanya hidup berdampingan. Kemudian, terlepas dari pihak mana yang dihancurkan, Kekaisaran Magia ini akan turun ke dalam kekacauan berdarah yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Dari kelihatannya, aku perlu melakukan kontak dengan klan Nalan, klan Mu, dan asosiasi alkemis. Karena Xiao Yan telah kembali, tidak akan lama sebelum pertempuran yang menentukan dengan Mystic Cloud Sect. Jika seseorang berdiri di sisi yang salah dalam pertempuran ini, kemungkinan akan ada masalah. Jia Xingtian tertawa getir dan menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Tatapannya sekali lagi menatap pria muda berjubah hitam di langit yang jauh. Baru setelah itu dia berbalik dan perlahan-lahan menuruni menara tinggi. Hilangnya 2 aura Do Huangs dari Yundu dan Yunsa juga menimbulkan keributan yang cukup besar di beberapa tempat lain. Seorang ahli dengan tingkat seperti itu dianggap keberadaan teratas bahkan ketika ditempatkan dalam 3 klan besar. Selain itu, klan Nalan dan klan Mu bahkan tidak memiliki satupun elit Do Huang. Oleh karena itu, hati batin mereka sangat terkejut dan ketakutan ketika mereka melihat 2 elit Do Huang jatuh ke tangan pemuda berjubah hitam di langit yang jauh dengan mata mereka sendiri. Setelah mereka terkejut, mereka mulai sedikit ragu seperti Jia Xingtian. Dengan situasi saat ini, Xiao Yan pasti akan bergabung dengan klan primer. Jika dia benar-benar mengalahkan Mystic Cloud Sect, manfaat yang diperoleh klan primer kemungkinan akan memungkinkannya untuk sepenuhnya melepaskan 2 klan lainnya. Oleh karena itu, pada saat ini, mereka perlu mulai memikirkan keuntungan dan kerugian yang terlibat apakah mereka mau atau terpaksa. Situasi saat ini benar-benar salah satu di mana angin tidak akan berhenti bertiup bahkan jika pohon ingin diam. Kemungkinan faksi besar lainnya di dalam kekaisaran akan mengalami kesulitan melarikan diri dari terlibat dalam tabrakan sengit antara Xiao Yan dan Mystic Cloud Sect. Oleh karena itu, yang perlu mereka pertimbangkan sekarang adalah di pihak mana mereka akan berdiri. Xiao Yan, yang berada di langit, secara alami tidak menyadari dampak seperti apa yang dia bawa ke faksi-faksi di ibu kota setelah membunuh semua sesepuh dari Mystic Cloud Sect.
Semua yang dia tahu sekarang adalah bahwa setiap orang dari Misty Cloud Sect adalah seseorang yang bisa dia bunuh. Saat ini, dia bukan lagi pemuda yang baru saja keluar untuk berlatih. Darah segar dari cukup banyak orang telah mewarnai tangannya selama beberapa tahun ini. Membunuh orang tidak lagi membuatnya merasa tidak pasti. Apalagi orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak punya hak untuk dikasihani di matanya. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu kota besar di bawah. Dia langsung berhenti sejenak di beberapa tempat. Orang-orang di tempat-tempat ini tanpa sadar merasakan jantung mereka berdebar kencang ketika mereka menemukan bahwa tatapannya sedang memandang. Setelah itu, mereka secara tidak wajar mengalihkan pandangan mereka. Tempat-tempat yang dapat menyebabkan tatapan Xiao Yan berhenti secara alami adalah Istana Kekaisaran, Asosiasi Alkemis, Klan Mu, dan Klan Nalan. Xiao Yan menarik pandangannya dan melambaikan tangannya pada Lin Yan dan yang lainnya tidak jauh. Dia segera membalikkan tubuhnya dan melihat ke arah Hai Bodong yang fokus pada dua mayat di lubang yang dalam di bawah. Dia tersenyum dan berkata, "Hai, maafkan aku. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak merebut lawanmu beberapa saat yang lalu." Petik 2. Hai Bodong tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Namun, ada ketakutan yang tersisa di hatinya. Bahkan dia hanya bisa samar-samar melihat cahaya berwarna perak berkedip saat Xiao Yan menyerang sebelumnya. Setelah itu, dia melihat mereka berdua memberikan lebih dari 10 pertukaran dalam sepersekian detik. Sesaat kemudian, dua elit Gao Huangs melompat-lompat dengan cara yang hidup sebelumnya, jatuh dengan luka serius. Kecepatan itu bahkan menyebabkan jantungnya terasa dingin. Dia mengerti bahwa jika dia adalah lawan Xiao Yan, kemungkinan daya tahannya tidak akan lebih baik dari kedua orang ini. "Hai tua, 3 tahun ini, terima kasih banyak." Xiao Yan mengepakkan sayap apinya dan berhenti di depan Hai Bodong. Dia melihat wajah tua tersenyum yang terakhir sebelum berbisik. Dasar anak kecil. Kamu telah menjadi sedikit culas setelah pergi selama 3 tahun. Hai tua menggelengkan kepalanya, tertawa, dan memarahinya. Xiao Yan juga tersenyum lembut saat melihat wajah Old Hai yang tersenyum. Cincin penyimpanan laut yang tenang, di jarinya berkedip dan botol giok transparan menyala dan muncul. Ada pil obat bulat berwarna ungu tua di dalam botol giok yang memancarkan kilau yang memikat. Old Hai terkejut saat melihat pil obat ini. Bab 689, Keadaan. Hai tua, ini adalah hadiah yang dijanjikan aku kecil padamu saat itu. Itu akan memungkinkanmu untuk memulihkan kekuatan puncakmu saat itu. Bagaimanapun, maafkan aku. Xiao Yan telah berhutang pil obat ini selama 3 tahun. 3 tahun bisa lama atau pendek. Sosok yang tergantung di langit tiba-tiba menegang. Itu lama kemudian sebelum ekspresi bersemangat dengan cepat menyebar di wajah Hai Bodong. Tangannya gemetar saat menerima botol giok dan menghirup udara dalam-dalam. Ada sedikit kelembapan di mata tua itu saat dia berbicara dengan suara serak. "Saya juga telah menunggu 3 tahun untuk hari ini untuk berpikir bahwa anak kecil itu masih ingat kesepakatan kita." Ketika Yundu dan Yunsa dikalahkan, serangan besar untuk memusnahkan klan primer ini perlahan berakhir dengan situasi yang tidak diharapkan siapapun di bawah fokus mata banyak orang di ibu kota. Dalam pertarungan ini, Misty Cloud Sekte, yang datang menyerang dengan cara yang mengancam, akhirnya menderita pukulan liar. Tidak hanya 9 ahli yang benar-benar dikalahkan tetapi lebih dari setengah dari murid biasa terbunuh atau terluka. Mereka yang masih hidup segera dikurung di penjara ibu kota. Oleh karena itu, seseorang bisa begitu saja mengatakan bahwa Misty Cloud Sekte tidak hanya kehilangan serangan ini tetapi juga telah kalah dengan menyedihkan. Hanya ketika militer dari ibu kota mulai membersihkan jalan-jalan yang mengalami kerusakan cukup parah, para pengamat yang mengelilingi klan primer mulai berpencar dengan sisa keterkejutan di hati mereka dan perasaan bahwa mereka belum cukup mengawasi. Bisa dibayangkan dalam beberapa hari, peristiwa yang terjadi di ibu kota kemungkinan besar akan tampak seperti telah menumbuhkan sayap karena dengan cepat menyebar ke setiap sudut ibu kota. Beberapa kerajaan tetangga bahkan mungkin menerima berita yang mengejutkan ini. Wajah-wajah anggota klan primer yang awalnya agak putus asa juga telah menurunkan batu-batu berat di dalam hati mereka setelah pertempuran besar ini berakhir. Akhirnya, mereka mulai membersihkan manor yang berantakan di bawah komando Yafei dan beberapa lainnya. Xiao Yan memimpin Lin Yan dan yang lainnya saat mereka mendarat di manor di depan banyak tatapan hormat di bawah.
Xiao Yan tersenyum pada Xiao Ding yang duduk di kursi roda sebelum segera berbalik dan berkata, "Kakak kedua, mengapa kamu tidak datang untuk melihat kakak?" Hihi. Xiao Li tersenyum dan melangkah keluar dari belakang Xiao Yan setelah mendengar ini. Sayap Doki di punggungnya perlahan menghilang saat dia tersenyum dan bertanya pada Xiao Ding, "Kakak, kamu baik-baik saja?" Xiao Ding tersenyum tipis saat melihat wajah Xiao Li yang bahkan lebih kurus, lebih gelap dan lebih dingin dari 2 tahun lalu. Baru setelah itu dia dengan lembut menjawab, "Beberapa tahun ini sulit bagimu. Untungnya, kamu telah mengingat kata-kata saya dan tidak membiarkan masalah terjadi pada saudara ketiga. Jika tidak, Anda tidak harus kembali dan mencari saya." Petik 2. Xiao Li mengusap kepalanya karena sedikit teguran dalam kata-kata Xiao Ding. Namun, dia tidak menunjukkan ketidaksenangan atau perlawanan sedikitpun. "Kakak, kakimu." Tatapan Xiao Li juga berhenti di kursi roda tempat Xiao Ding duduk. Ekspresinya tiba-tiba tenggelam saat dia bertanya dengan cemas. "Aku baik-baik saja." Xiao Ding secara acak melambaikan tangannya. Namun, dia berbicara dengan Xiao Li dengan terkejut, "Sebaliknya, kamu anak kecil. Mengapa Anda mencapai kelas Do Wang setelah tidak bertemu Anda hanya selama 2 tahun? Petik 2. Xiao Li kaget saat mendengar ini. Dia segera berbicara dengan tergesa-gesa, "Hihi, ini tentu saja berkat saudara ketiga. Jika tidak, dengan bakat saya, bahkan jika saya berlatih dengan sekuat tenaga, saya paling-paling hanya akan menjadi doling sekarang." Tangan Xiao Li ada di belakangnya memberi Xiao Yan isyarat tangan saat dia berbicara. Xiao Yan terdiam di dalam hatinya saat dia melirik isyarat tangan Xiao Li. Kakak kedua menolak untuk mengungkapkan masalah dia menggunakan sisa hidupnya dengan imbalan kekuatan karena dia takut kakak laki-laki itu akan khawatir. Namun, seseorang mungkin dapat merahasiakan hal seperti itu untuk waktu yang singkat tetapi tidak selamanya. Menurut cerukan Life Devouring Pills pada hidupnya, kemungkinan saudara kedua paling banyak memiliki setengah tahun lagi untuk hidup. Sepertinya aku harus memikirkan metode untuk menghilangkan masalah Life Devouring Pill, saudara kedua. Xiao Yan merenung sejenak sebelum dia mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke arah Xiao Ding sebelum tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia menurunkan tubuhnya dan menunjuk ke paha Xiao Ding. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Apakah kamu diracuni?" "Ya, saya terkena panah dingin yang ditutupi dengan racun ketika saya melarikan diri saat itu. Saya telah menunda mengeluarkan racun selama beberapa tahun ini, yang akhirnya menyebabkan saya kehilangan perasaan kedua kaki saya. Namun, saya sudah terbiasa. Setidaknya, itu memungkinkan saya untuk diam-diam memikirkan berbagai hal dan berlatih." Xiao Ding tersenyum. Dia tidak tampak terlalu tertekan karena kedua kakinya yang lumpuh. Masih ada beberapa cara untuk mengeluarkan racun jika hanya diracuni. Namun, terlalu banyak waktu telah berlalu dan kami hanya dapat melakukannya dengan lambat. Xiao Yan tersenyum dan menghela nafas lega di dalam hatinya. Meski kita ingin mengejar satu sama lain, kita tidak perlu melakukan ini di pintu depan, kan? Pergi, ayo masuk dan bicara. Meskipun klan primer sekarang benar-benar berantakan, klan itu masih bisa menyediakan tempat yang bersih. Hai Bodong di samping membuka mulutnya dan tertawa ketika dia melihat 3 orang yang sedang bercakap-cakap bahagia dari samping. Semua orang tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Mereka segera mengikuti Hai Bodong dan menyerbu ke aula. Semua orang menyerbu ke aula sebelum berpisah dan pindah ke tempat duduk mereka. Lin Yan, Lin Xiuya, Liu Qing, dan yang lainnya secara acak duduk di samping Xiao Yan sementara para ahli dari Xiao Gate seperti Big Yao dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum berdiri tepat di belakang Xiao Yan seperti pilar kayu. Meskipun orang-orang ini termasuk dalam kategori individu sombong yang sulit dijinakkan, mereka merasa hormat dan takut terhadap Xiao Yan. Hati mereka benar-benar memandang dia sebagai pemimpin mereka. Hai Bodong menyerap semua tindakan kelompok itu ke matanya. Hatinya juga samar-samar menebak beberapa hal. Ada juga cukup banyak anggota inti dalam klan primer di aula. Namun, pada saat ini, orang-orang yang telah menyuarakan beberapa kritik tentang bagaimana Xiao Ding dan klan Xiao telah membawa cukup banyak masalah kepada mereka, memasang ekspresi hormat. Sesekali mereka juga memberikan senyuman sopan saat berbincang dengan Xiao Ding. Setelah adegan sebelumnya, mereka sudah mengerti bahwa mulai hari ini, klan Xiao, yang hanya bisa bertahan pada nafas terakhirnya di bawah perlindungan klan primer,
akan melompat menjadi salah satu faksi terkuat dalam Kekaisaran Jiama. Bahkan klan primer mereka tidak akan bisa menyusul mereka. Senyuman di wajah Xiao Ding sama acuh tak acuh seperti sebelumnya dalam menghadapi perubahan di wajah orang-orang ini. Dia tidak mengungkapkan kejutan apapun pada adegan ini. Dia sudah lama tahu bahwa selama dia bisa bertahan sampai Xiao Yan kembali ke Kekaisaran Jiama, klan Xiao pasti akan makmur sekali lagi. Hai Bodong membubarkan beberapa pelayan wanita setelah menetap di semua tamu. Saat itulah dia menoleh dan menyuarakan pikirannya kepada Xiao Yan. Aku takut kamu berencana untuk bertarung sampai mati dengan Mystic Cloud Sect setelah kembali kan? Apakah Old Hai berpikir bahwa ada kemungkinan bahwa klan Xiao dan Mystic Cloud Sekte dapat hidup berdampingan di Kekaisaran Jiama? Xiao Yan tertawa kecil. Karena ini masalahnya, saya mungkin harus memberitahu Anda tentang kekuatan Mystic Cloud Sekte saat ini. Ekspresi Hai Bodong secara bertahap menjadi serius saat dia perlahan berbicara. Perkembangan Mystic Cloud Sekte selama 3 tahun ini telah jauh melebihi harapan Anda. Anda harus tahu bahwa 3 tahun lalu, seluruh Mystic Cloud Sekte, kecuali Yun San, hanya memiliki Yun Yun sebagai Do Huang Elit. Sekarang, bagaimanapun, bahkan dengan Yun Du dan Yun Sa terbunuh di tangan Anda, kemungkinan Mystic Cloud Sekte masih memiliki tidak kurang dari 3 Do Huang di dalamnya. Itu juga harus memiliki beberapa ahli Do Huang. Petik 2. Mereka seharusnya menggunakan metode untuk meningkatkan kekuatan mereka secara paksa. Jika tidak, mustahil bagi mereka untuk mencapai kemajuan seperti itu. Xiao Yan memegang cangkir tehnya dan menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, dia dengan lembut berkata, selain itu, Do-Ki dari Yun Di dan Yun Sa sebelumnya cukup dangkal dan lemah meskipun mereka memiliki aura elit Do Huang. Jelas, mereka telah mengkonsumsi semacam pil obat atau menggunakan semacam teknik rahasia, karenanya, kekuatan Mystic Cloud Sekte mungkin lebih kuat dari 3 tahun yang lalu tetapi bukan tidak mungkin untuk mengalahkan mereka. Petik 2. Hai Bodong juga kaget saat mendengar ini. Tampaknya bahkan dia merasa sangat terkejut bahwa Xiao Yan benar-benar dapat dengan jelas mengidentifikasi beberapa kekurangan dari Mystic Cloud Sect dalam waktu yang singkat. Ye Fei Jie telah membangun jaringan informasi yang besar selama beberapa tahun ini. Dengan bantuannya, saya telah menemukan bahwa tampaknya ada jejak dari beberapa faksi misterius lainnya di dalam Mystic Cloud Sect. Mungkin, ini seharusnya ada hubungannya dengan Mystic Cloud Sect yang saat ini memiliki begitu banyak ahli. Hai Bodong mengerutkan kening dan perlahan berbicara. Xiao Yan dengan lembut mengangkat alisnya. Faksi misterius itu pasti adalah Hall of Souls. Jika tidak, dengan kekuatan Yun San, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk membiarkan kekuatan sesepuh Mystic Cloud Sekte melonjak begitu pesat. Saat ini, kekuatan Mystic Cloud Sekte tersebar di sebagian besar Kekaisaran Jiama. Kemungkinan akan sulit jika Anda ingin mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Oleh karena itu, saya menyarankan Anda bahwa akan lebih baik untuk menarik 2 klan besar yang tersisa, Asosiasi Alkemis, dan Keluarga Kekaisaran ke sisi Anda. Tindakan Mystic Cloud Sekte beberapa tahun ini telah menyebabkan mereka sangat tidak puas. Namun karena kekuatan Yun San, kebanyakan dari mereka hanya berani marah dan tidak berani bersuara. Kembalinya Anda kali ini juga merupakan hal yang baik bagi mereka. Bagaimanapun, akan ada beberapa peluang kemenangan jika Anda termasuk dalam pertarungan langsung dengan Yun San. Hai Bodong merenung sejenak sebelum mengutarakan pikirannya. Mereka sebenarnya juga memiliki keberanian untuk memiliki pemikiran lain tentang Mystic Cloud Sect. Sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi ejekan saat dia tertawa. Kamu masih menyimpan dendam atas hal-hal yang terjadi saat itu, tapi kamu tidak bisa menyalahkan mereka. Mystic Cloud Sect benar-benar terlalu kuat. Mereka perlu memikirkan anggota klan mereka. Hai Bodong menggelengkan kepalanya dan berbicara tanpa daya. Meskipun kamu telah membawa cukup banyak ahli kembali ke Kekaisaran Magia kali ini, aku akan mengatakan beberapa kata yang tidak menyenangkan. Dengan hanya mengandalkan kekuatan mereka, itu masih jauh lebih lemah daripada Mystic Cloud Sect. Selain itu, Mystic Cloud Sekte juga memiliki Yun San yang sangat menakutkan. Orang tua yang tidak akan mati itu jauh lebih kuat dari dia 3 tahun lalu. Jika hanya kamu sendiri, Hai Bodong berbicara dengan cara yang serius. Mengingat penglihatannya, dia secara alami dapat melihat kekuatan Lin Yan dan yang lainnya saat ini di aula. 10 lebih ahli Do Huangs. Ini tidak dianggap sebagai barisan besar melawan Mystic Cloud Sect. Xiao Yan hanya tersenyum saat dia melihat ekspresi serius Hai Tua.
Dia dengan lembut berkata, saya secara alami tahu bahwa tidak mungkin untuk membalikkan Misty Cloud Sect hanya dengan mengandalkan pelembab. Xiao Yan tiba-tiba bertepuk tangan setelah mengatakan ini. Tepuk itu bergema di seberang aula sebelum ditransmisikan keluar oleh seutas benang Doki. Tidak lama setelah tepukan Xiao Yan terdengar, suara angin kencang tiba-tiba muncul. Sesaat kemudian, 3 sosok tiba-tiba bergegas dari luar gedung. Akhirnya mereka mendarat di aula. Orang-orang yang muncul secara mengejutkan adalah Ou Tiangu, Su Mei, dan Tai Wu, 3 elit Do Huang.